Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 di semester 2 SMP Negeri 1 Koba. Adapun materi pelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah KD 3.9, memupuk rasa persatuan di hari yang kita tunggu. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang pengertian sholat Jumat dan dalil atau dasar pelaksanaan sholat Jumat. Pada video pembelajaran kita kali ini, pada pertemuan kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, materinya syarat wajib, syarat sah, dan khutbah Jumat. Kita mulai dari pengertian syarat wajib, dan syarat sah. Yang pertama, apa sih pengertian syarat? Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat adalah syarat yang menentukan boleh atau tidaknya melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat adalah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat Jumat yang kita kerjakan. Adapun syarat wajib sholat Jumat, yang pertama Islam. Jadi seluruh orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, baligh atau dewasa. Artinya, anak-anak tidak diwajibkan sholat Jumat. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib yang ketiga, berakal. Berarti orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, merdeka. Bukan seorang hamba sahaya. Syarat wajib yang kelima adalah laki-laki. Jadi semua laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana dengan seorang perempuan? Apakah dia wajib melaksanakan sholat Jumat? Untuk perempuan yang sudah tua, hukumnya adalah sunnah mengikuti sholat Jumat. Syaratnya, kalau dia masih memiliki seorang suami, harus mendapatkan izin dari suami. Sedangkan perempuan yang masih muda, walaupun dia telah mendapatkan izin dari suaminya, berpakaian yang sederhana, hukumnya makruh. Jadi, laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat, perempuan yang sudah tua hukumnya sunnah, sedangkan perempuan yang masih berusia muda hukumnya makruh. Yang keenam, sehat. Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, atau berhalangan itu juga tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Seperti contohnya, seorang tentara yang menjaga pos keamanan di perbatasan.
maka dia tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Karena sholat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu ain. Yang ketujuh, mukim atau menetap. Berarti orang dalam perjalanan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Rumus agar mudah mengingat: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mukim kita singkat dengan ambi melati. Am itu dari Islam, bi baligh, ka berakal. Ambi Islam, baligh, berakal. Melati merdeka, laki-laki, sehat, dan mukim. Itu rumus untuk mengingat syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Kita lanjut syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat sah apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, dilakukan di tempat yang tetap, dijadikan tempat bermukim bagi penduduknya. Syarat yang kedua, dilakukan dengan berjamaah, minimal 40 orang. Untuk berjamaah, di dalam 4 mazhab itu ada perbedaan. Mazhab Imam Hanafi itu jamaahnya minimal 2 orang. Mazhab Imam Maliki itu minimal 12 orang. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali jamaahnya minimal diikuti oleh 40 orang. Syarat yang ketiga, dilakukan pada waktu sholat zuhur. Dan yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Rumus untuk mengingat syarat sah sholat Jumat: tempat yang tetap, berjamaah, waktu sholat zuhur, didahului 2 khutbah, kita singkat dengan tema wardah. Tempat yang tetap, berjamaah, waktu sholat zuhur, dan didahului 2 khutbah. Ini rumus untuk mengingat syarat sah sholat Jumat. Tema wardah: tempat yang tetap, berjamaah, waktu sholat zuhur, dan didahului oleh 2 khutbah Jumat. Sekarang kita masuk ke dalam materi khutbah Jumat. Kita mulai dari pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah sholat Jumat. Hukum rukun khutbah. Yang dimaksud dengan rukun khutbah yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Adapun rukun khutbah, 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalimat hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga,
berwasiat agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah. Sedangkan syarat yang kelima, memohon ampunan buat kaum muslimin. Sebagai contoh dari khutbah Jumat, dimulai dari salam. Kita praktekkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi itu pada waktu khutbah pertama. Kita lihat, Alhamdulillah, rukun yang pertama itu mengucapkan kalimat hamdalah, kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua itu membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian dilanjutkan dengan wasiat takwa. Kalimat wasiat takwa ditunjukkan pada kalimat usikum wa iyaya bitaqwallah. Dan saya berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat dan kepada saya pribadi agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an di antara khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, di sini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan rukun yang terakhir dalam khutbah Jumat itu biasanya dibacakan pada saat khutbah kedua. Bunyinya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Kemudian kita lanjutkan syarat khutbah Jumat. Adapun syarat khutbah Jumat yang pertama dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Jadi seorang khatib dalam syarat khutbah Jumat itu berdiri jika mampu. Kemudian yang ketiga, duduk di antara dua khutbah. Setelah khatib menyampaikan khutbah pertamanya,
maka khatib duduk. Setelah duduk, kemudian khatib berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Maka disebut dengan duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai dibacakan, kemudian duduk. Setelah duduk, berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Yang keempat, disampaikan dengan suara keras dan jelas. Yang kelima, berturut-turut. Yang keenam, suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Kemudian, sunnah khutbah Jumat di atas mimbar atau tempat yang tinggi, sehingga khatib dapat dilihat oleh seluruh jamaah sholat Jumat. Kemudian harus menggunakan kalimat yang fasih, terang, dan mudah difahami. Yang ketiga, seorang khatib pada saat menyampaikan khutbah Jumatnya menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, ketika khatib selesai membacakan khutbah pertama, kemudian khatib duduk dengan membaca sholawat. Yang kelima, menertibkan 3 rukun. Artinya, pada saat khutbah pertama harus mendahulukan hamdalah, setelah hamdalah kemudian membaca sholawat, setelah sholawat baru wasiat takwa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jadi khatib harus menertibkan 3 rukun. Dimulai dari hamdalah, sholawat, kemudian baru wasiat takwa. Yang keenam, jamaah dalam kondisi diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khatib memberi salam. Jadi sebelum menyampaikan khutbah pertama, biasanya khatib memberi salam kepada seluruh jamaah sholat Jumat. Yang kedelapan, duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi yang kedelapan ini, setelah khatib berdiri di atas mimbar, setelah memberi salam, kemudian khatib duduk di kursi mimbar sambil mendengarkan azan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.